Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah untuk setiap pemeliharaannya bagi kita, sehingga kita boleh mengalami hari ini, hari karunia-Nya. Sebelum mulai segala aktivitas kita akan melandasi segala keberadaan hidup kita dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini Engkau terus menyertai kami dengan kasih setiamu semata. Mengawali segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat memahami dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, lalu kami dapat menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48 berbunyi demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan yang mendengarkan, saya ulang dari awal. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin firman Tuhan. Homo homini socius, tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Homo homini socius, sebuah istilah Latin yang artinya manusia adalah rekan atau teman bagi sesamanya. Istilah ini diutarakan oleh seorang yang bernama Adam Smith. Inti dari pemikiran ini adalah bahwa manusia akan butuh orang lain dalam hidupnya untuk berinteraksi. Peristiwa turunnya Roh Kudus seperti yang dikisahkan pada bagian ini tepat dinamakan Pentakosta dunia orang-orang non-Yahudi. Sebuah peristiwa yang membuat orang-orang bersunat atau orang percaya keturunan Yahudi menjadi tercengang-cengang karena melihat betapa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Hanya tindakan Allah secara langsung yang membuat hal itu terjadi. Hal itu membuka mata iman mereka untuk melihat orang lain sebagai sesama mereka dan sekaligus meruntuhkan tembok pemisah seperti yang sudah diruntuhkan oleh Yesus Kristus. Pada akhirnya, Rasul Petrus pun tanpa ragu memaklumkan baptisan kepada orang-orang tersebut. Nah, kisah Petrus dan Cornelius ini mau mengajarkan kita bahwa kita seringkali membuat tembok-tembok pemisah dengan sesama kita, hingga relasi menjadi renggang hanya karena kita berbeda pendapat, golongan, daerah, dan beragam identitas lainnya. Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain. Ia mati bagi seluruh dunia dan bukan hanya bagi sekelompok orang saja. Pengorbanannya diperuntukkan bagi semua, yakni semua orang yang mau membuka hati, merespon petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, kita hendaknya pula bisa membangun kebersamaan dengan semua orang tanpa kecuali. Sekat-sekat perbedaan yang sesungguhnya telah diruntuhkan hendaknya tidak lagi mewarnai hidup kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah bahwa Engkau menciptakan seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena memang pada dasarnya setiap kami tidak akan dapat hidup seorang diri. Kami selalu membutuhkan sesama kami, siapapun itu, apapun status sosial mereka.
Karena itu ya Allah, biarlah kami dengan segala keberadaan hidup kami akan terus menghadirkan diri sebagai seorang manusia yang akan saling menopang satu dengan yang lain dengan sesama kami. Dan kami percaya bahwa kami selaku murid-murid Kristus pun akan senantiasa menyatakan kehidupan yang saling mengasihi satu terhadap yang lainnya. Firman-Mu hadir menegur kami, kiranya Roh Kudus akan berkuasa menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi hari ini segala aktivitas kami akan kami mulai dalam setiap pekerjaan, pendidikan anak cucu kami, setiap usaha yang kami kerjakan, bahkan hal-hal rutin yang harus kami kerjakan hari ini, biarlah tetap kami jalani dalam penuh sukacita dan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami, keluarga-keluarga yang kami kasihi, yang sedang bergumul karena sakit. Pulihkan mereka dalam setiap perjuangan mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang akan selalu menyatakan kesembuhan itu tepat pada waktunya. Yang bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia, atas berbagai pencapaian dalam pendidikan maupun pekerjaan, kami merasakan sukacita itu juga Tuhan. Karena itu setiap ungkapan syukur yang dinaikkan kepadamu, biarlah akan terus dinyatakan dengan sepenuh hati hanya bagi kemuliaan Allah. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pelihara kami dengan cinta kasih-Mu ya Allah. Ini kami yang datang berdoa, datang bersyukur, datang bermohon. Sambut dan sempurnakanlah ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, jalanilah hari ini dengan menikmati berkat kemurahan dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.